Ya, Maisolawung itu sendiri kan bentuk dari Wilujengan Negari. Wilujengan Negari itu bagaimana keraton pada waktu itu temurun sampai sekarang, yaitu semacam ya awalnya memang dari bersih dera yang diadakan oleh warga masyarakat. Nah, kesininya itu karena kita sudah ada satu kerajaan, nah itu yang mengadakan adalah keraton itu sendiri. Nah, Maisolawung itu sendiri seperti yang sudah sering kami sampaikan sejarahnya, mulai dari sebelum Mojopahit sana turun yang akhirnya ke Keraton Mataram, yang muaranya pasti Keraton Mataram itu di Keraton Surakarta. Seluruh pusaka, seluruh upacara itu menjadi satu kewajiban terusan Mataram itu. Nah, untuk Maisolawung itu sendiri diadakannya setelah 100 hari Keraton Kartosuro itu pindah ke Desa Solo. Jadi bulan Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut gitu. Bakdo Mulut ini sekarang ini masuk Bakdo Mulut udah, dan nanti Maisolawung itu akan jatuh pada tanggal 14 Desember. Nah, dari sini sebetulnya ada kalau ada persepsi bahwa Kiai Slamet itu diperuntukkan atau disiapkan untuk ini tidak, ini salah gitu, karena ini kelangenan dalam gitu, tidak mungkin dipakai itu. Memang ada ketentuan di sana, kerbo yang umbaran itu yang masih Joko cilik gitu, masih kecil, belum dipekerjakan, dan itu yang diperuntukkan untuk upacara itu. Untuk Maisolawung sendiri tadi saya sampaikan ini adalah sesaji negari. Jadi setiap tahun itu di samping setiap Anggoro Kasih dan Anggoro Kasih Gede itu juga ada tambahan sesajinya, dukutan itu namanya. Nah, ini untuk sesaji negari ini ada beberapa sesaji yang ditambah daripada dukutan itu. Jadi memang macamnya banyak sekali itu, dan masaknya juga memerlukan waktu yang sangat teliti dan sangat lama, karena banyaknya macam-macam itu, dan persiapan itu juga pasti akan memakan waktu yang lama. Nah, untuk Maisolawung sendiri ini didoakan dengan pada waktu itu dengan beberapa petinggi atau pemimpin agama. Jadi semua agama yang ada itu ditimbali ke Setihinggil untuk bersama-sama berdoa sebelum sesaji beberapa yang harus dibawa ke Krendowahono gitu. Nah, sejak Pakubono ke-10 ada sesaji atau berdoa bersama dengan tokoh-tokoh agama lain itu. Untuk doa yang dibikin oleh zaman Pakubono ke-10 itu bahasa Arab dan bahasa Jawa itu.
Maisa Lawung sendiri ya juga bisa diadakan sewaktu keraton membutuhkan untuk satu masalah besar keraton, seperti pada waktu keraton akan membangun satu bangunan lagi karena pernah terbakar. Itu juga upacaranya istilahnya kiblat papat itu dilakukan, termasuk Maisa Lawung itu di tahun 1985 itu. Jadi Maisa Lawung ini sendiri atau sesaji negari ini bisa diadakan oleh keraton Surakarta untuk keperluan yang memang itu dibutuhkan untuk adanya sesaji Maisa Lawung itu. Maisa Lawung. Kata-kata ini diambil dari kata Maisa adalah kerbau dan Lawung itu adalah tumbak, seperti lembing begitu. Jadi Maisa Lawung adalah merupakan semacam upacara adat untuk mohon keselamatan seluruh negara. Upacara ini sebetulnya zaman Jawa kuno sudah pernah dilaksanakan. Kalau kita bisa membuka di dalam serat Pustaka Raja dan Wito Ratio, di sana dipaparkan salah seorang raja di zaman dulu bernama Sitawaka, kerajaan Jawa kuno, yang kerajaannya tertimpa pandemi atau pagebluk. Maka beliau mengutus untuk mengadakan semacam doa permohonan kepada para dewa. Diutuslah para punggawa untuk membicarakan masalah ini. Ternyata kesepakatan suatu negara mengutus memohon kepada Dewi Koloyuwati, Betari Durga. Ternyata kesepakatan antara para dewi dengan kerajaan sebagai tumbal adalah satu kerbau untuk ditumbalkan. Maka mulai saat itu kerbau tadi dinamakan Maisa yang di Lawung, atau bisa dikatakan Maisa Lawung, Maisa yang dipersembahkan. Lain dari Maisa Lawung juga disebut Raja Weda, seorang raja yang memimpin mohon keselamatan untuk negaranya. Raja Weda juga dilakukan oleh Raja Aji Pamoso, juga dengan menggelar yang namanya Maisa Lawung. Berurutan dari kerajaan Jawa Kuno sampai ke Majapahit, Raja Weda dilaksanakan pada masa-masa yang namanya Murwa Kala atau Murwa Kala. Murwa Kala dan Murwa Warso itu ada kala, itu adalah waktu, dan warso itu adalah tahun. Raja Weda dilakukan pada waktu Murwa Warso. Jadi mulai tahun baru diadakanlah namanya Raja Weda. Dan Raja Weda atau boleh dikatakan sebagai Wilujengan Nagari, ini seorang raja mengadakan perhelatan besar untuk Wilujengan Nagari. Maka dilakukanlah yang namanya Maisa Lawung untuk
melanjutkan tradisi-tradisi yang sudah terdahulu dilakukan. Setelah Majapahit tidak ada kabar beritanya atau dikatakan runtuh masa pemerintahannya, pemerintahan di Jawa muncul dengan kerajaan Islam yang pertama di Jawa, yaitu adalah kerajaan Demak Bintoro, dengan penguasanya adalah seorang sultan, Syekh Alam Akbar, dengan didukung oleh para wali untuk sebagai sosok syiar agama Islam pada waktu itu, karena kerajaan ini adalah kerajaan Islam yang pertama di Jawa. Pemerintahan Syekh Alam Akbar yang pertama ternyata banyak sekali menerima atau tertimpa pandemi atau pagebluk, karena kerajaan Islam menilai tata cara lama sangat sekali bertentangan dengan syariat Islam. Tapi apa mau dikata dalam sejarah, bahwa kerajaan tidak bisa untuk menguasai, bahkan mengendalikan lajunya pandemi atau pagebluk pada waktu itu. Maka disepakatilah untuk dilakukan lagi yang namanya Raja Wida Maisalawung. Jadi Raja Wida Maisalawung Demak Bintoro pun sebagai kerajaan Islam tetap melakukan, dan sebagai tumbalnya tetap menggunakan kerbau, yaitu adalah kerbau lawung atau kerbau yang masih berjaga di hutan, belum mengenal betina, dengan mata najib, dengan ciri-ciri mata najib yaitu lancip, dengan leher ada seperti ring begitu, seperti bulata kalung putih, kaki juga putih, ya, depan maupun belakang. Itulah yang nanti akan dijadikan tumbal untuk Maisalawung.